Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Kus, dalam pembelajaran Seni Budaya Seni Rupa untuk kelas 8. Baik, teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Di tengah situasi pandemi ini, kalian semoga selalu baik-baik saja dan terhindar dari sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan jangan lupa kalian juga harus bahagia selalu tiap hari ya. Baik teman-teman, hari ini Mister mau membawakan materi kelas 8 tentang menggambar model. Sebentar, nanti Mister share dulu ya materinya. Oke, kalian sudah melihat ya materi ini. Menggambar model untuk kelas 8. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian gambar model ya. Nanti Mister jelaskan apa itu gambar model. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar model. Jadi ada beberapa banyak sekali objek untuk dijadikan sebagai gambar model ya. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter gambar model. Ya, bagaimana karakter-karakter gambar model tersebut untuk kita identifikasi ya. Yang terakhir nanti kita bagaimana menggambar step by step gambar model sesuai dengan karakter gambar. Baik teman-teman sekalian, kita awali dengan pengertian menggambar model. Menggambar model itu pengertiannya adalah kegiatan menggambar ya. Dalam hal ini berkarya seni rupa 2 dimensi dengan mengekspresikan sketsa goresan tangan dengan langsung melihat objek gambar. Kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu menggambar still life ya, still life drawing. Teman-teman, ada beberapa prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek gambar yang kita gunakan sebagai model sehingga menjadi tampak lebih menarik ya dan indah untuk dijadikan model. Ada beberapa prinsip dalam komposisi ini. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris itu benda-benda yang mau kita gambar sebagai model itu diposisikan seimbang ya, kanan dan kiri itu seimbang. Jadi objek di kiri yang ini dan objek yang di kanan diposisikan seimbang. Itu jenis komposisi simetris. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris itu diposisikan objeknya tidak simetris penyebarannya, tetapi masih tetap seimbang gitu ya. Artinya tidak sama kuantitinya, ya ini ada tampak lebih kecil, ini tampak lebih gede, ini yang medium, tetapi secara penglihatan mata ini masih menarik ya, asimetris tapi
seimbang gitu ya. Kalau yang tadi benar-benar simetris, artinya sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama besar ya objek gambarnya. Komposisi yang ketiga, teman-teman, ini adalah komposisi sentral. Komposisi sentral itu benda-bendanya terpusat pada yang di tengah gitu ya. Jadi istilahnya memusat di sini gitu komposisinya. Baik, yang kedua adalah prinsip proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis di antara benda-benda yang nanti kita jadikan model untuk digambar. Nah, proporsi perbandingan yang ideal. Jadi antara objek yang satu dan objek yang lainnya itu eh, perbandingannya harmonis gitu ya, diposisikan sehingga terlihat harmonis. Ini ada apel di sini, kemudian di sini ada semacam kendi ya, diposisikan sehingga proporsinya itu perbandingannya terlihat menarik. Begitu juga contoh yang ini ya. Ini proporsi antara uh, apa namanya ini tempat minum gitu ya, tempat minum semacam uh, teapot gitu ya, dan model yang lainnya itu proporsinya perbandingannya harmonis. Begitu prinsip yang kedua dalam menggambar model yaitu proporsi. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Dalam artian keselarasan antara objek yang satu dan objek yang lain gitu ya. Sehingga nampak menarik untuk digambar gitu ya. Seperti ini keselarasannya antara objek yang satu dan objek yang lain terasa pas gitu ya untuk dijadikan objek gambar. Yang terakhir teman-teman, prinsip yang keempat adalah kesatuan ya, kesatuan. Dalam artian antara objek yang satu dan objek lainnya itu punya kesinambungan yang pas gitu ya untuk ditampilkan. Nah, contoh di sini ada teapot, di sini ada cangkir, di sini ada apa? Lemon ya. Ini menjadi sebuah kesatuan. Coba bayangkan di sini ada teapot, di sini ada cangkir, kemudian di sini ada kaki gajah. Itu nggak nyambung gitu ya, nggak kesatuan. Jadi objek yang digambar tetap menarik untuk digambar karena ada konektivitas antara objek yang satu dan objek yang lain. Selanjutnya teman-teman unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi ada beberapa unsur yang dibangun untuk menggambar sebuah model. Unsur-unsur itu adalah yang pertama adalah garis. Untuk membangun sebuah gambar model, yang pertama dibangun dari sebuah garis. Apa itu garis? Garis itu apa namanya terbuat dari ribuan titik ya. Jadi sebenarnya garis itu terbangun dari ribuan titik yang menyatu kemudian membentuk garis. Nah, itu dia. Yang kedua bidang. Bidang itu terbangun dari rangkaian garis yang saling berhubungan. Sederhana seperti itu ya.
Garis-garis dihubungkan kemudian membentuk bidang. Unsur yang ketiga adalah bentuk. Berkesinambungan dengan yang tadi, bentuk itu terangkai dari susunan bidang. Nah, bidang-bidang terkoneksikan, kemudian mempunyai volume, jadilah bentuk gitu ya. Bentuk itu macam-macam, tergantung bagaimana bidang itu di-create sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk. Yang keempat adalah bayangan. Unsur yang keempat dalam membangun sebuah gambar model adalah bayangan. Bayangan mempengaruhi kemenarikan sebuah gambar ya, guys. Misalnya menggambar model botol gitu ya, menggambar model botol. Botol. Nah, ini ada bayangan misalnya arah cahayanya dari sini, tentu nanti timbul bayangan di sini. Nah, gitu ya. Ini unsur dari bayangan ya. Unsur menggambar model yang keempat yaitu bayangan. Yang terakhir adalah tekstur, guys. Unsur tekstur dalam menggambar model itu akhirnya dapat membantu mengidentifikasi karakter gambar tersebut ya, karena mempunyai tekstur. Teman-teman, alat dan bahan dalam menggambar model diantaranya yaitu yang pertama pensil. Pensil itu banyak sekali macamnya ya, pensil itu. Ada pensil jenis yang keras ya, ada juga jenis pensil yang lunak. Oke. Jenis pensil yang keras biasanya disimbolkan dengan huruf H ya. Ada 1H, ada 2H, ada 3H, ada 4H, ada 5H, dan seterusnya. Kemudian pensil jenis lunak itu disimbolkan biasanya dengan jenis B. Ada 1B, 2B, 3B. Ya, 1B itu biasanya ditulis langsung dengan huruf B ya. Satunya yang tidak ada. B, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Begitupun yang tadi yang keras, yang H, 2H, 3H, 4H, 5H, bla 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 ya, seterusnya. Makin keras, makin tinggi nilainya, makin tinggi angkanya berarti dia makin tipis ya, digoreskan makin keras. Keras dalam artian tipis ya. Ada kemudian yang lunak itu dari B sampai 2B, 3B, 4B, 8B. Biasanya paling tinggi itu 8B ya. 8B. Tapi ada juga pensil paling lunak ya dengan simbol yang lain ya. Simbol. Ini benar ya, simbolnya EE ya. Jangan dibaca yang kurang berkenan ya. Ya, ini sebenarnya pensil untuk apa? Menggambar sketsa, ada di pasaran juga ya. Ini lunak banget ya. Alat yang kedua adalah penghapus, teman-teman. Ya, penghapus banyak model, banyak jenis ya penghapus. Mereknya juga banyak sekali, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menghapus ya.
Ada juga yang fungsinya bukan hanya menghapus pensil ya, tapi menghapus pulpen. Ada juga seperti itu. Tapi kita bicara menggambar, kita bicara tentang pensil ya. Bahan yang ketiga adalah kertas, kertas menggambar. Bermacam ukuran kertas ya guys, ada kertas A2, ada A1, ada A0, ada A3, ada A4 ya, ada A5 ya, ada A6 ada juga ya, tapi biasanya untuk objek gambar itu memakai bahan buku gambar atau kertas gambar ukuran A3 ya. Ada juga yang memakai ukuran A4 gitu ya untuk media menggambar model. Ada juga yang ukuran A2. Ukuran A2 itu biasanya untuk menggambar-gambar model yang lebih besar ukurannya, seperti untuk kegiatan menggambar poster dengan ilustrasi gambar model. Teman-teman, kemudian alat yang lain adalah pensil warna ya, pensil warna. Ini menggambar model untuk dijadikan sebuah lukisan ya, karena sudah mengandung unsur warna. Kalau misalnya cuma menggunakan pensil ya, itu kegiatannya menggambar model dengan aktivitas sketsa namanya. Kalau menggambar model dengan memodifikasi dengan warna, itu sudah termasuk menggambar model yang dalam ranah melukis ya, lukisan, tapi dengan media pensil warna. Begitu juga menggambar model menggunakan media cat air. Itu sudah termasuk juga aktivitasnya adalah menciptakan sebuah lukisan karena sudah memodifikasi warna. Begitulah teman-teman alat dan bahan dalam menggambar model ya. Selanjutnya Mister akan menerangkan bagaimana tahapan menggambar model. Teman-teman, menggambar model yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar model ya. Kita siapkan, kita posisikan sedemikian rupa model-model yang mau kita buat, mengikuti prinsip-prinsip menggambar model yang sudah Mister terangkan tadi ya, tentang bagaimana membuat komposisinya, bagaimana supaya mengatur proporsinya antara objek yang satu dan objek yang lain ya, bagaimana mengatur keseimbangannya supaya supaya terlihat menarik gitu ya, sedemikian rupa diatur menjadi karya yang menarik untuk digambar ya, komposisinya, proporsinya, diatur sedemikian rupa. Nah, setelah diatur sedemikian rupa, langkah kedua adalah membuat sketsanya ya guys. Teman-teman membuat sketsanya. Sketsanya biasanya dengan pensil yang tipis ya. Pensil yang tipis, entah itu HB ya atau 2B. Biasanya digunakan untuk membuat sketsanya. Setelah membuat sketsanya sudah selesai, langkah berikutnya adalah memberikan kesan gelap dan terang. Ya, menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaan antara objek yang satu dan objek yang lainnya. Nah, tahap ketiga ini memang membutuhkan ketelatenan ya dan teknik tersendiri untuk membuat arsiran yang tepat dan pas ya, sehingga
mampu mewujudkan tekstur dan mampu juga untuk mengatur pencahayaan sehingga bayangan-bayangannya itu pas mengikuti arah jatuhnya cahaya gitu ya. Maksudnya mengikuti arah cahaya kemudian jatuhnya bayangan. Nah, disitulah kita mengatur sedemikian rupa memberikan kesan dan terang dan gelapnya ya. Kemudian setelah itu baru dibuatkan detailnya pada setiap objek ya, dibuat detail setelah menentukan gelap terang, kemudian didetailkan lagi supaya terlihat menarik dan supaya terlihat seperti benda aslinya ya. Yang kelima itu memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai. Nah, setelah detailnya sudah kita lakukan, maka hal yang selanjutnya adalah memberikan uh, pewarnaan ya, memberikan pewarnaan yang sesuai dengan objek aslinya, guys. Nah, yang terakhir teman-teman itu finishing, bagaimana menyelesaikan akhir gambar ya, sesuai dengan karakter sesuai dengan karakter dari model gambar tersebut. Tentunya ini harus dilakukan dengan penuh kegembiraan ya, supaya juga menghasilkan karya-karya yang detail ya, karena memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengamatan juga yang teliti ya, tapi tetap juga kita menikmati proses tersebut dengan penuh kegembiraan ya. Begitulah teman-teman step by step untuk menggambar model ya sampai selesai. Selanjutnya teman-teman mari kita praktekkan ya. Ini ada selipan kata-kata yang semoga membangkitkan teman-teman dalam berkarya. Do more, do the best. Ya, do more, do the best. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Belajar, melakukan sesuatu yang terbaik, dan jadilah yang terbaik. Do more, do the best. Jadilah yang terbaik. Oke. Thank you teman-teman untuk pemaparan materi hari ini. Selanjutnya kita akan memulai praktek menggambar model ya. Teman-teman, kita praktek menggambar model dan kita mengawali dengan menggambar model yang sangat sederhana gitu ya. Nanti Mister mencontohkan menggambar model yang manual dan digital ya. Mister akan menggambar model yang sederhana dari sebuah gelas ya, gelas keramik yang sederhana yang biasa kita jumpai. Akan kita gambar step by step ya, sesuai dengan langkah-langkah tadi yang barusan Mister jelaskan. Oke, dengan menggunakan pensil. Ya, pensil. Teman-teman sudah melihat ya ini ya. Pertama adalah kita menentukan meletakkan tadi objek yang mau kita gambar ya, sedemikian rupa.
Kemudian kita gambar sketsanya dulu, sketsanya dulu kita gambar, ya. Tuh kalau cangkir itu, gelas itu terbangun dari gambar kubistis ya, kubistis. Terbangun dari, benar? Oh salah, iya ini bentuknya silinder. Oh silinder ya, terbangun dari gambar bentuk silindris ya. Kita memulai sketsa dengan membentuk sebuah apa namanya ini kotak ya, segi empat. Ya, kemudian kita juga arahkan kira-kira di mana pegangannya di sini gitu ya. Oke. Nah ini kan gelas cangkir yang kita buat sesuai dengan contoh model yang akan kita buat. Setelah sketsa apa sudah mulai terlihat, maka kita kemudian membangun sketsa itu menjadi lebih lengkap lagi ya guys. Bisa teman-teman, misalnya ini kita buat sebagai bagian atas, kemudian ini bagian bawahnya mengikuti ya, cekung, lengkung, membuat sebuah silinder gitu ya, gitu guys. Oke. Prinsipnya kita berani saja untuk menggambar ya, jangan takut salah, ikutin apa yang kita lihat. Gambarlah apa yang kalian lihat. Oke. Gambarlah apa yang kalian lihat. Draw what you see ya. Itulah prinsip menggambar model. Oke. Itulah prinsip menggambar model. Ini pegangannya dibuat lengkung. Oke guys, sudah mulai apa namanya mengikuti modelnya gitu ya. Ini pegangannya makin detail makin tebal ya, makin detail makin tebal. Setelah itu kita buat ini ada garis tengahnya mengikuti prinsip menggambar model yang keempat itu memberikan tekstur gitu ya, memberikan tekstur. Karena kita objeknya cuma satu ya, latihan dasar ini, maka prinsip-prinsip yang lain belum diterapkan ya, seperti proporsi membandingkan dengan objek yang lain. Hanya kita mengaplikasikan proporsi tunggal, artinya kita lihat perbandingan benda yang asli dengan benda yang digambar ya, supaya menyesuaikan. Artinya itulah proporsi ya, proporsi ukuran dari yang kita gambar dengan ukuran yang sebenarnya ya. Pas enggak kira-kira ya? Kemudian komposisi juga kita komposisikan supaya ini seimbang antara gelas bagian kiri dan bagian kanan ya. Setelah makin komplit, makin kelihatan gambarnya, kalian juga semakin menegaskan ya, menegaskan gambar tersebut ya, menegaskan gambar tersebut dengan menebalkan ya bagian-bagian yang perlu ditebalkan sehingga membentuk sebuah objek gambar model sesuai dengan model yang kita buat. Sebaiknya ada beberapa pensil yang kita gunakan ya, karena untuk sketsa awal dengan arsir itu sebaiknya beda itu ya, beda pensil ya.
Kalau sketsa ini kan dengan 2B atau HB, nanti kalian menebalkannya atau mengakhirnya dengan pensil 6B, 4B atau 8B, maka tampilannya akan lebih menarik ya. Tampilannya akan lebih menarik. Seperti ini guys. Kemudian prinsip yang ketiga kita terapkan yaitu bayangan. Bayangan, misalnya di sini ada bagian dari gambar meja gitu ya. Ini mejanya, tapi karena apa namanya areanya luas, sedangkan area gambarnya segini, maka gambar meja itu hanya bagian ininya saja yang terlihat ya. Misal kalau taruh modelnya juga di atas meja. Kemudian arahkan misalnya bayangan dari sini ya. Kita lihat modelnya ada bayangannya, bayangan dari sini. Kemudian ada jatuh bayangan di sini ya. Jatuh bayangan di sini. Oke. Ini di sini mengikuti ya. Mengikuti. Kita lihat juga aslinya juga ada bayangan ya, ada bayangan. Nah, seperti itu. Kita belum belajar khusus bagaimana memproyeksikan bayangan dari sebuah benda ya. Mister hanya mengikuti apa yang ada bayangan yang ada dalam model yang digambar ya. Jatuhnya bayangan di sini. Seperti ini bayangannya di sini. Kita arsir bayangannya supaya terlihat nyata ya bayangannya sesuai dengan contoh model yang digambar. Sebaiknya tadi Mister bilang pakailah pensil untuk sesuai fungsinya. Misalnya untuk arsir memakai pensil yang lebih tebal ya, lebih lunak ya, 6B atau 8B. Ini Mister hanya menyontohkan, tapi kurang lebih seperti inilah ya, apa namanya, mengaplikasikannya. Ini, oke. Oh, bayangan dari apa sinar dari sini, tentunya bayangannya di sini ya, yang gelap ya, Mister agak salah yang ini. Oke. Pakai penghapus ya, ternyata penghapus juga bermanfaat ya. Tadi Mister terangin alat dan bahannya di antaranya adalah penghapus. Nah, dari sini kita arsir bagian yang gelap. Oke, bagian yang gelap di sini. Ini bagian bayangannya. Kemudian juga di sini ada bagian-bagian yang gelap juga, ya. Terang bagian sini agak. Bagian mana yang agak gelap? Ini cahaya. Oh, ini juga. Ini terang juga. Oke. Itu ya. Sini agak gelap. Bagian mengarsir itu memang membutuhkan ketelatenan sedikit ya, effort yang lebih untuk mengarsir ya. Karena kalian harus telaten untuk ini supaya menghasilkan karya yang terlihat nyata seperti asli yang kita gambar gitu ya. Nah, terus-menerus mengarsir untuk menghasilkan gambar yang nyata seperti aslinya. Oke.
Nah, seperti ini, Mister. Oke. Nah, ini dari menggambar model dari contoh yang Mister buat ya. Nanti tapi kalian harus lebih detail lagi ya, mencoba untuk membuat yang lebih apa namanya, telaten lagi supaya hasilnya lebih bagus ya. Ini hanya mencontohkan, tentunya juga agar kalian lebih mudah memahami ya dan praktis ya. Backgroundnya juga disesuaikan nantinya, disesuaikan. Nah, ya, disesuaikan dengan keadaan aslinya. Oke. Ini Mister pakai pensil ya 2B. Ya, mungkin seperti itu yang Mister bisa contohkan ya. Nanti detailnya seperti ada gambar lagi ya, bisa diaplikasikan juga sesuai dengan effort yang Anda, yang teman-teman keluarkan untuk menciptakan karya ini ya. Ini menggambar model. Gambar model. Nah, oke. Oke guys, teman-teman, begitulah materi hari ini, menggambar model untuk kelas 8. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan penjelasan Mister itu dapat dicerna dengan simple dan ringkas ya. Kemudian kalian dapat mengaplikasikannya dengan penuh semangat dan jangan lupa bahagia. Oke. Terima kasih kalian sudah bersama Mister untuk sesi ini. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Bye bye. Ya.